Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 kalau tidak salah. Oh ya, 26 Desember. Sekali lagi kita sampaikan buat sahabat-sahabat Sobi yang beragama Katolik dan Kristen, Nasrani, selamat merayakan hari Natal. Semoga dengan cinta kasih Natal menjadikan kita persaudaraan dalam satu hobi yang lebih baik. Gitu aja ya. Untuk ucapannya kita nggak begitu tahu, pokoknya kita menghormati untuk sahabat Sobi yang beragama lain. Oke. Ini untuk konten kali ini ya kawan-kawan, saya mau membahas slow aja. Sekarang kita nggak bahas ayam yang terlalu pusing-pusing. Kita ngobrol santai saja buat intermezzo, saling mengenal. Terus terang saya itu di konten Prabu Farm, channel Prabu Farm ini saya berharap tidak membahas soal yang hobi tapi yang dapat dibilang yang menyimpang, yang dapat merugikan ya kawan-kawan. Ya walaupun hobi kita itu ayam, orientasinya memang untuk tarung, tapi saya lebih ke hiburan ya kawan-kawan. Saya menganggap itu hiburan. Saya tidak fokus untuk di perjudiannya dan juga di pertarungannya. Jadi kalau sesekali tarung it's okay kawan-kawan, saya enggak saya sendiri juga masih senang. Cuma kalau untuk fokus buat nyari duit di arena, ya saya memberi masukan lebih baik janganlah seperti itu. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang istilahnya kemarin komen, "Mas bikin video di kalangan dong, Mas bikin video di arena dong." Saya cuma senyum dan tertawa kecil ya kawan-kawan. Ya kadang it's okay lah, mungkin mereka itu saya tahu ini bukan pemain, mungkin belum pemain ayam ya, masih pemula yang baru mengenal ayam. Jadi seolah-olah ketika kita bicara ayam harus dibuktikan ke kalangan. Jadi belum tahu kode etik untuk sebuah permainan itu seperti apa, itu juga mungkin nggak paham ya kawan-kawan. Jadi begini ya kawan-kawan, istilahnya kita itu penghobi ayam, main ayam, itu sebenarnya kita tahu ya, kalau untuk di arena pro itu kan konotasinya tetap di perjudian. Yang namanya perjudian itu satu, dari segi norma agama sudah melanggar. Dua, dari segi norma hukum juga melanggar. Jadi ketika ada subscriber Prabu Farm atau sahabat Prabu Farm yang komen saya harus bikin video di kalangan, harus diupload, saya malu terus terang kawan-kawan. Kalau untuk bikin video seperti itu sangat gampang, tapi saya malu. Pertama itu, saya berharap semakin usia saya semakin tua, kehidupan saya semakin membaik. Bukan masalah ekonomi saja, tapi juga masalah ya tata cara kehidupan saya yang dulu nggak karu-karuan, sekarang harus bisa lebih tertata untuk mengurangi lah paling tidak hal-hal yang negatif seperti perjudian. Saya harapannya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ketika saya upload atau bikin video di arena, itu seolah-olah saya justru menunjukkan kebodohan saya. Kenapa? Karena sudah jelas itu hal yang melanggar hukum. Itu hal yang istilahnya melanggar norma agama. Buat apa saya video di situ? Kalau memang saya istilahnya kebelet pengen tarung gitu aja. Kalau perlu orang lain itu nggak usah tahu lah ke saya di situ gitu lah. Saya nggak bangga menjadi pemain ayam, itu sebenarnya saya nggak bangga kawan. Dan jangan, saya juga berharap bagi kawan-kawan jangan menjadi kebanggaan. Cukuplah itu menjadi kebutuhan batin kita saja. Ketika kita hobi, itu memang ya namanya hobi ya, tahu kita itu sebuah kesalahan aja kita masih ikut-ikutan. Tapi sebisa mungkin jangan dipamerkan lah. Hal yang negatif jangan dipamerkan. Cukup kita aja yang tahu.
Main ke arena tarung oke lah, taruhan tapi nggak perlu diekspos, nggak perlu ditunjukkan ini loh aku lagi di arena, ini loh lagi aku tarungan. Itu apa ya istilahnya, kekanak-kanakan. Mau main berapa sih ditunjukin seperti itu, terus keuntungannya apa tunjukkan seperti itu. Nah terus yang ketiga itu namanya arena itu kan memang dapat dibilang tempat yang ilegal ya, untuk perjudian seperti itu. Kalau kita video seperti itu jelas nanti akan menimbulkan di situ suasana yang tidak nyaman bagi pemain lain, kawan-kawan. Jadi ininya dipakai kalau mau ke arena terus kita bikin bawa HP direkam di video, itu motivasinya apa? Seperti itu loh. Mau wah-wahan istilahnya, nunjukin loh ini loh aku pemain pro ini loh, seperti itu nggak perlu, kawan-kawan. Jadi kalau kita memang di situ menangan situ, orang lain pasti tahu oh itu si itu, oh itu pemain, oh itu cuma penonton, seperti itu pasti tahu. Tidak perlu kita video apalagi kita publis. Kasihan kawan-kawan pemain nanti yang kerekam, wajahnya kelihatan kasihan. Dan untuk misalnya untuk sebuah proses hukum itu video itu bisa dijadikan alat bukti ya kawan-kawan. Jadi ketika kita ngumpul di arena nanti di video, kok kebetulan kena gerobokan di situ, video itu bisa dijadikan alat bukti siapa saja yang ada di situ, seperti itu. Jadi ketika ada yang masih seneng bikin video di arena, nah, kurangilah dan berpikirlah lebih cerdas, jangan seperti itu. Kalau di kontes it's okay karena itu legal, ada izinnya dan memang di situ tidak untuk perjudian, nggak apa-apa untuk di kontes bikin video, nggak apa-apa. Tapi kalau di arena jangan, ibarat kebelet juga harus diupload, paling tidak jangan sebutkan lokasinya lah, jangan malah Anda itu menjadi kompor sebuah permasalahan yang justru nanti malah menghambat penyaluran hobi kita, seperti itu loh. Ada tarungan, it's okay, ada tarungan, ada arena, kita main di situ, main aja, nggak usah difoto, nggak usah di video, nggak usah dipublish. Jadi cukup kalangan kita aja, sama penghobi aja yang tahu. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Karena apa? Di situ kita itu bermain resiko. Ini bukan hal yang legal di negara kita. Jadi jangan istilahnya cuma karena kepuasan batin kita sendiri tapi merugikan kawan-kawan hobi, dan justru nanti misalnya arena itu ditutup, kita mau main di mana? Seperti itu. Kalau untuk apa ya? Istilahnya permainannya, kawan-kawan istilahnya apa ya? Sanksi terhadap saya tidak masalah istilahnya. Wah ini Prabu Fam ini omong aja pernah tarung apa enggak. Mungkin orientasinya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk tarung ya kawan-kawan, ini saya istilahnya sebenarnya bukan membanggakan diri saya sendiri. Sebenarnya saya malu untuk cerita hal-hal yang negatif seperti ini, malu. Saya lebih senang membahas ternak, merawat ayam, merawat anakan, seperti itu, ilmu yang bermanfaat, istilahnya membawa berkah. Tapi kalau harus cerita masa lalu saya istilahnya yang banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu, saya tidak ada kebanggaan sebenarnya. Tapi kalau untuk hanya sekedar cerita, saya tidak cuma petarung ayam ya kawan-kawan. Jadi saya adu diri saya sendiri dan ditaruhi itu pernah dan sering. Karena saya memang dari dulu atlet bela diri saya itu. Jadi memang di arena, di ring, ditotoi itu saya biasa kawan-kawan. Kalau cuma ngadu ayam, kebetulan saya kerjanya udah keliling di Indonesia. Jadi saya tarung di Manado, tarung di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Timur. Udah sebut aja kalangan di mana saya udah ke situ. Cuma saya nggak mau cerita, jadi saya bukan orang yang pengen dikenal. Saya lebih senang dikenal sebagai peternak gitu aja. Saya malu kalau untuk dikenal sebagai penjudi. Kalau untuk tarung ini gigi ini udah bukan original semua, mata ini udah nggak original saya. Udah operasi semua saya. Ini ganti, ini mata ini udah rusak semua. Karena ya itu, karena benturan yang terlalu keras, ini hidung udah patah juga. Terlalu sering kena benturan yang terlalu keras, rusak mata ini.
Saya jarak 5 meter udah nggak kelihatan dulu. Kalau nggak dioperasi, ini operasi semua, mata, retina, lensa ini udah palsu semua, udah KW, bukan asli dari saya lahir, bukan. Ya karena memang saya petarung. Jadi ketika ada ayam dicoba matanya kena, itu saya tidak cuma kasihan melihat ayamnya itu kena, tapi saya bisa seolah-olah saya merasakan kebutaan yang istilahnya benar-benar tidak bisa melihat, itu sakitnya luar biasa kawan-kawan. Apalagi ketika operasi, waduh, kalau mungkin operasi kulit ya masih sakit juga ya, tapi kalau mata ini dipegang gini aja kan sakit, harus dipertemukan benda tajam, pisau bedah seperti itu. Bisa kawan-kawan bayangkan, itu kiri kanan saya sudah operasi semua, udah nggak ada yang original. Hanya untuk sebuah hobi saya memang dari dulu petarung. Aduh, di arena itu dulu saya udah di Jogja itu, tapi saya nggak perlu menyebutkan sasananya ya. Ini ada sasana semacam ada tinju sama kickboxing. Saya masuk ke Muay Thai. Saya tarung derajat juga saya ikut. Jadi setiap kompetisi bela diri, bahkan karate saya juga ikut. Bukan saya untuk apa ya istilahnya mau cari prestasi, enggak. Cuma karena saya seneng duel. Intinya seperti itu. Jadi setiap yang selagi saya ada waktu, saya latihan gitu. Karate saya ikut, Muay Thai saya ikut, tarung derajat saya ikut, boxer. Kalau boxer memang di tempat saya memang ada latihannya ya. Saya dulu di Satlat Gondowulung, kalau di Jogja itu juga di situ saya latihan boxer di Mako Brimob Gondowulung di situ. Nah itu kalau apa istilahnya Porda saya cuma dapat perak juara 2 Yogyakarta dulu. Tuh, tapi yang profesional itu profesional itu maksudnya yang bayaran ya kawan-kawan, itu saya kickboxing itu di arena itu zaman dulu. Itu kalau saya kalah itu dapat 3 juta. Tapi kalau saya menang itu dapat 7 juta. Wah, itu udah seneng banget ya. Walaupun habis pertandingan rasanya remuk semua badannya, tapi seneng ya karena memang hobinya ya hobi dipukuli sama hobi mukuli. Cuma itu dulu kawan-kawan. Untuk saat ini saya sudah dari segi fisik nggak kelihatan kan gendut, sudah nggak mampu, tangan saya ini sudah patah, jadi apa ya udah nggak original semua ini fisik saya. Ini mata, gigi, tangan ini udah patah semua. Jadi kalau untuk bela diri misalnya sekarang kok itu dulu MMA kan belum begitu banyak, belum ada lah dapat dibilang. Kalau ada dulu saya pasti ikut. Cuma sekarang saya mau ikut lagi, usia udah tua, cedera udah di mana-mana, jadi udah nggak mampu lah. Saya yakin nggak mampu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Ini cuma intermezzo aja, saya bukan untuk pamer, bukan cuma untuk cerita aja masa lalu saya seperti itu. Jadi bukan cuma ayam yang saya adu, diri saya sendiri saya adu, saya tarui. Itu udah biasalah memang dalam kehidupan saya seperti itu. Memang saya senang dan hobi tarung seperti itu. Ini untuk intermezzo aja biar ada gambaran ya. Jadi sekarang saya seneng ayam itu ya cuma untuk seneng saya kawan-kawan. Bukan untuk saya harus adu ayam, harus di arena, harus taruhan berapa, itu udah saya singkiri. Saya udah nggak begitu intens di situ. Saya udah ternak tiap hari Sabtu Minggu nyoba ayam. Satu minggu nyoba ayam, nonton ayam aduan dibungkus, itu udah wah luar biasa. Saya masih bisa seperti ini sudah alhamdulillah sekali. Saya nggak perlu harus aduan, taruhan. Buat apa saya taruhan istilahnya? Duit nggak seberapa, resikonya terlalu tinggi. Kalau kontes saya senang karena memang untuk uji kualitas ayam, paling cuma seperti itu. Kalau untuk taruhan saya udah nggak begitu senang. Saya lebih baik buat beli materi ternak daripada buat taruhan di pro. Seperti itu kawan-kawan. Jadi mohon maaf bagi yang pengen dibuatkan video di arena atau di kalangan, silahkan ke
YouTuber lain atau penghobi lain yang sekiranya sering mengupload video di arena. Kalau saya itu tidak bisa, dan saya bertentangan itu dengan hati nurani dan pikiran saya. Karena di arena itu tempat kita main, bukan untuk bikin video. Dan apa ya, nggak etis lah untuk diupload, dipublis. Karena tahu-tahu itu jelas pelanggaran kok dipublis kan seperti itu. Seolah-olah bodoh banget lah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Cuma untuk sharing sharing pengalaman aja ini kawan-kawan. Jadi kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.